ini kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang termulia. Aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama. Pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Because all of the glory for God, for Jesus Christ, our Lord. They say, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber cinta kasih dari segala kasih di dunia. Allah yang memberi segala kehidupan. Kita dicintai dari awal sampai akhir.
Shalom Super Youth. Shalom Super Youth. Oke, welcome to Ibadah Youth. Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Puji Tuhan, tidak kelihatan teman-teman. Oke. Saya juga menyambut kalau ada jemaat baru di antara kita dan selamat datang juga buat jemaat yang setia hadir di Super Youth. Pengumuman selanjutnya, pada minggu ini ada yang berulang tahun. Lakisha Felicia Indarto. Apakah hadir orangnya? Tidak? Oke. Teman-teman juga dibuka untuk Komsel iCare di minggu ini ada 3 iCare, yaitu iCare Sabtu, iCare Promedia, dan iCare for You. Ya, iCare Sabtu di hari Selasa, di hari Selasa pukul 7 malam di gereja, dan iCare Promedia hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja, dan iCare for You hari Rabu pukul 7 malam di gereja. Tidak lupa juga teman-teman di hari Kamis akan ada doa revival pukul 7 malam di gereja. Buat teman-teman yang merindukan hadirat Tuhan, buat teman-teman yang rindu kepingin ketemu dengan Tuhan, bisa join di doa revival. Tidak lupa juga teman-teman setelah ibadah ini akan ada kelas iGrow. Belum. Baru dibuka pendaftaran ya, baru dibuka pendaftaran untuk kelas KAM. Nah, bagi yang ingin mendaftar bisa hubungi Pastor Septi. Oke, teman-teman tiba saatnya untuk kita mempersiapkan persembahan. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Engkau juga mengizinkan kami untuk berkumpul di ibadah pada malam hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau menerima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ketika hati kita terasa berat dan kita gak tahu harus pergi kemana, kita gak punya rumah untuk pulang. Kita mau ingat bahwa ada pribadi yang selalu menunggu kedatangan kita, selalu menunggu hati kita dan tulus. Kapanpun saat kita terbeban, ketika kita euforia sekalipun, pribadi itu adalah Yesus. Dan ketika kita datang, kita mau merendahkan diri, kita mau datang di depan altar untuk Tuhan. Sesulit apapun permasalahan dalam hidup kita, dan sebahagia apapun pencapaian yang sudah kita dapat di dunia ini, hanya satu pribadi yang akan selalu menemani, yang akan selalu menjadi penguat, dan yang akan selalu menjadi pendukung dalam hidup kita, yaitu Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya untuk kita datang ke altarnya untuk memberikan segala isi dari hati kita, permohonan kita, kesenangan kita, baik kabar baik ataupun kabar buruk. Tuhan akan selalu mendengarkan, dan Tuhan yang mengerti isi hati dari anak-anaknya. Kita mau sama-sama pujikan, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku sama-sama bangkit berdiri untuk memujikan buat Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
you, Jesus. Thank you, God. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kelepasan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Buat segalanya yang Engkau beri selalu indah Tuhan. Berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk mau mengerti apa kemauan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat. Ajar kami untuk mau melayani Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pesan-Mu masuk dalam hati kami. Dan kami dapat menjadi teladan Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan kita. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, shalom teman-teman. Silok guys. Udah kelihatan manusianya guys. Oke, ya. Ya, yang siap mendengarkan firman angkat tangan boleh. Ini yang tengah jomplang nih, kayaknya ambles bentar lagi, sedikit orang. Di pojok-pojok semua. Oke ya, malam hari ini kita akan dilayani oleh Pak Daniel Widi Herminto ya Pak. Betul ya, kita akan dengar banyak kesaksian, banyak pengalaman hidupnya, bagaimana beliau bisa memberkati banyak orang. Kita akan bisa tahu di luar sana ternyata banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kalau tidak melalui kita, siapa lagi? Oke, yuk kita give applause buat Pak Daniel Widya. Cek. Shalom. Salam super youth. Kayaknya nggak super ya. Kalau seperti ini super nggak sih? Shalom. Oke, sekarang udah super nih, keren nih. JN, apakah baik-baik saja? Jangan sampai kehilangan firman Tuhan ya. Saya tuh tadi di belakang sendiri tuh ngamatin depan saya. Nyembah tapi sonteng-sontengan gini. Niko sama siapa di sebelahnya, saya kurang tahu. Saya tanya pasti mereka nggak tahu judul lagunya. Tadi waktu worship judulnya apa? Nggak tahu kan? Karena sibuk gini loh. Worship itu apa toh teman-teman? Worship itu ketika kita sadar bahwa kita ada dalam posisi menyembah Tuhan. Gak apa-apa, besok, next time, jangan sampai seperti itu. Bukan karena takut ya, tapi karena kita menghormati Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah anak-anak panah yang ada di tangan pahlawan ini Tuhan, hamba-Mu berdiri, dan kami ucap syukur Tuhan. Seperti saat hamba-Mu dipanggil 20 tahun yang lalu di tengah-tengah masa muda hamba-Mu Tuhan. Ada api yang sama yang saat ini ada di setiap anak-anak muda ini Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka Tuhan. Jangan biarkan iblis menggocoh hidup mereka oleh karena dunia. Namun biarlah menjadi pahlawan-pahlawan di tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Saya tuh tiba-tiba di WA Pastor Septian ya, temanya beraksi. Beraksi bahasa Inggrisnya apa? Action. Kalau action itu, kalau sebuah film dia genrenya berarti seperti apa? Banyak berkelahinya ya.
Kalau action banyak nangis-nangisnya apa? Drakor. Baik, sebelumnya saya mau kesaksian dulu kenapa saya tadi berdoa, saya teringat diri saya puluhan tahun silam. Jadi saya tuh iri sama teman-teman. Youth tempatnya sangat nyaman ya, ada AC-nya ya, ada kursinya ya gitu ya. Dulu saya itu tidak punya gereja. Kami merintis gereja. Jadi hamba Tuhan yang dikirim, Pastor Ben kenal. Dulu namanya GIA, Gereja Isa Al-Masih Pasadena. Mengumpulkannya pertama kali RBK, namanya itu Remaja Bagi Kristus. Kalau pemuda, Pemuda Bagi Kristus. Kalau remaja itu umurnya SMP, kalau pemuda yang SMA. Tahu enggak ketika kebaktian seperti ini? Kan kebaktiannya di karpotnya Pak Pendeta. Dilempari batu gede-gede. Yang cewek-cewek nangis, takut kan, namanya anak-anak SMP, SMA gitu. Saya waktu itu ketua pemuda. Karena waktu itu adalah, ini streaming juga. Nanti ditut gitu ya. Waktu Ramadan. Jadi kami nyembah, kami waktu Ramadan. Nah, terus tercerai berlela. Besok gak mungkin datang lagi kan, yang cewek-cewek pasti takut kan. Sampai Pak Pendeta tuh berdebat dengan mereka gitu. Ini kan rumah, bukan rumah ibadah. Mana izinnya dan lain sebagainya. Terus waktu itu karena saya ketua pemuda ya ikut menemani beliau. Tapi yang ada yang lari masuk ke kamarnya Pak Pendeta, ada yang ke kamar mandi. Nah, sejak saat itu saya berpikir bagaimana teman-teman tetap berkumpul, tetapi jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Nah, terus ibadahnya itu, youth-nya itu dari rumah ke rumah. Jadi misal ke rumah saya, jadi tetangga kan nggak mungkin lempari batu, karena kan kenal papa saya gitu kan. Nah, seperti itu, kami berpindah dari satu tempat. Hari ini ada 5 orang yang lulus teologi dari penganiayaan, bukan penganiayaan ya, dari tempat itu. Dan kemarin itu saya kaget, statusnya Pastor Tere itu kok foto bertiga sama tengahnya itu Ibu Gembala. Mungkin nanti Pastor Tere pasti ingat, itu namanya Pak Pendetanya Pak Kamal. Nah, kalau boleh cerita dulu itu sampai ada penolakan, tanda tangan, harus jumlahnya sekian, kalau enggak boleh mendirikan gereja. Hari ini berdiri gereja, dan salah satunya ada yang menjadi hamba Tuhan, namanya Widi, GIA Kalibandeng. Itu sekilas intermezzo. Namun saya iri terus terang dengan teman-teman di sini. Kami itu sampai mau ngadain retreat, itu jualan jagung bakar. Jadi seperti ini toh, cari uang. Ketua pemudanya sekarang sama Hugo. Evan, nah itu Evan tuh ngumpulin, yuk kita jualan, tapi enggak ganggu sekolah ya. Jadi setiap sore itu kami kumpul jualan sampai bisa kumpul uang banyak dari seperti itu. Nah, hari ini kan kita nyaman sekali ya, tidak ada tekanan ya. Nah, namun dari itu saya terus jadi merasa bahwa panggilan ini sangat kuat, teman-teman. Jadi hidup tidak hanya sekedar besar, kuliah, bekerja, menikah, seperti itu. Ada panggilan. Mari kita baca dalam PowerPoint-nya, bisa dibantu Pak Abel? Oke, semua bawa HP ya? Oke, sekarang kan generasinya HP. Bantu saya mendefinisi kata perbuatan baik. Yang sudah menemukan silahkan raise hands up dan teriak dari tempat. Perbuatan baik menurut teman-teman apa? Cari aja di Gemini, di AI langsung ketahuan. Ada langsung bantu. Kok, bantu aku kok. Teriak dari tempatmu kok. Perbuatan baik itu apa sih? Membuat orang tersenyum. Oke. Saya tampung dulu. Ada yang lain? Perbuatan baik apa lagi? Hah?
Membantu orang tua, klasik ya. Membantu orang tua apa? Nyari uang? Enggak mungkin. Ngepel, nyuci itu dianggap membantu orang tua ya. Apalagi perbuatan baik. Lulus. Tulus. Penyanyi dong. Tulus itu perbuatan baik. Oke, kurang spesifik tapi oke saya terima. Apalagi ada cewek. Sandra. Oke, good. Sangar iki, aku cocok iki langsung. Peduli sama orang lain itu spesifik ya. Nah, apalagi ada bisa bantu saya? Jian apa Jian? Jian itu tadi saya sudah lihat dia tuh ketika dia balik badan terus, what's wrong with her? Dia punya sesuatu yang saya kadang ketika sesuatu terjadi itu saya tanya ke Tuhan ya, ada apa toh ini? Nah, gitu tuh kadang dapat jawabannya Jian, tapi tidak dibuka di sini. Ya, baik. Perbuatan baik kalau menurut Gemini AI, langsung aja ketemu. Perbuatan baik adalah tindakan yang bermanfaat dan baik yang dilakukan untuk orang lain dan lingkungan. Perbuatan baik juga dapat diartikan sebagai bentuk kasih, sayang, dan kepedulian. Oke, itu lebih general tapi oke lah. Nah, Bapak Ibu, sorry. Keselamatan kita itu karena apa? Karena perbuatan baik kah? No. Noni bilang no. Bukan karena perbuatan baik ya. Berarti perbuatan baik gak penting kan? Kalau tak balik gitu, berarti perbuatan baik gak penting dong. Mau dikatakan karena kita selamat bukan karena perbuatan baik kok. Contohnya itu perampok yang penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Dia nggak ikut iCrew, nggak ikut pelayanan, nggak ikut youth, nggak ikut baptis selam. Doa Bapa Kami mungkin dia nggak tahu karena belum diajarkan ya, atau sudah diajarkan dia nggak dengar. Tapi dia tanya Tuhan, kalau engkau di Firdaus ingat aku ya Tuhan. Istilahnya orang dalam ya saya sekarang ya. Ada orang dalam selamat. Berarti nggak usah berbuat baik dong, selamat bisa dia nggak ngapa-ngapain, cuman Tuhan ingatlah aku selamat. Berarti berbuat baik nggak perlu ya? Kenapa kok perlu? Lu kok dibalik tadi kan sepakat dengan saya, perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Berarti hidup nakal, hidup uraan, mabuk-mabukan, apalagi ngerokok, pornografi, judi online, apalagi enggak masalah kan, selamat. Ya nih ya, selamat ya. Asal kita percaya Tuhan Yesus kan selamat toh. Oke, kita teruskan. Apakah bisa diselamatkan oleh perbuatan baik? Jawabnya tidak. Kalau seperti itu kita terjebak seperti agama-agama yang ada di dunia ini. Agama sepupu kita besok akan fasting ya. Itu menganggapnya bahwa mereka melakukan itu bisa mengurangi dan mengumpulkan amal ibadah. Terus Buddha ketika berderma bisa membuat mereka mendapatkan kebaikan. Tapi Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti karena kasih karena grace. Jadi enggak usah berbuat baik aja om. Ya. Salah teman-teman. Next, ini yang saya lakukan nih. Saya tuh kerja di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto. Terus karena hati saya itu lebih ke sosial, saya dipindah jadi kepala unit sosial waktu itu. Setahun saya dengan kita bisa
dengan kitabisa.com bisa mengumpulkan berapa itu? Berapa? 3 merah. Keren nggak pekerjaan saya? 3M loh itu. Ngumpulin segitu tuh, wah itu nek di kantong saya aja 10% sudah 340 juta. Bisa buat beli mobil lah. Tetapi tahu enggak, itu digerakkan bukan karena saya Bapak Ibu, Bapak Ibu terus, come on. Super youth. Jadi hati saya itu, makanya saya tetap kerja di rumah sakit walaupun saya sebetulnya latar belakang saya itu sastra Inggris. Sastra Inggris itu nggak ada hubungannya dulu. Sastra Inggris ngapain kerja di rumah sakit? Pasiennya kan nggak ada yang orang luar, pasiennya orang Dargo, orang Bugangan. Paling bahasanya kan ya bahasa maksimal bahasa Indonesia. Nah, tetapi kenapa saya menetap di sana? Karena saya tidak hanya ketemu istri saya, terus menikah dan punya anak given yang hari ini tidak hadir. Menurut saya dia malu karena papahnya ada di depan. Alasannya sih dia mau nonton apalah pentas seni YSKI. Tapi saya percaya bahwa dia itu dengan saya itu enggak pernah gimana ya, menjadi curhat ya. Dia itu enggak, anak cowok itu beda dengan anak cewek. Kalau Glory itu bisa dekat dengan saya, tetapi cowok itu kayak jaga jarak gitu loh. Kalian iya enggak sih para cowok? Dengan papahmu agak Papah itu kan terkesan galak, terkesan formal, enggak luwes, diceritani yo enggak respon, paling meneng tok yo. Enggak gitu tok, tapi nek mamah kan beda ya. Nah itu anak barup saya itu dengan saya seperti itu. Tak beliin bass sama ampli, dia kayaknya WA Hugo, rusak tak marahin. Kamu itu tak beli dari pertama sampai sekarang, enggak pernah papahmu tuh dengar kamu main bass. Tapi suatu saat tuh tahu-tahu tuh dia main bass ngiringi di SKI. Ini model apa? Saya kadang ini enggak ya. Ini intermezzo saja, kembali ke sini. Nah, dari situ kan saya tuh kepingin Tuhan, aku tidak hanya bekerja mencari uang, tetapi aku bisa menjadi saluran berkat. Salah satu pasien ini pertama saya adalah, namanya siapa ya, saya lupa. Tetapi itu kisah pertama saya yang membuka hati saya untuk berbuat baik bagi pasien. Jadi ceritanya ada penari tamborin gitu, nanti di-search aja di kita bisa, kakinya itu kena kanker tulang, jadi gede banget, gak bisa jalan. Tadinya dia penari, tamborin juga. Nah ternyata ketika anak ini sakit, saya tanya mamahnya, tanya orang-orang sekitar, biasanya kalau kanker itu kan urusannya dengan akar pahit, hati-hati. Saya bisa membuktikannya karena adik saya dan mama saya itu enggak ada karena kanker. Dan ketika saya interview ternyata ada akar pahit. Jangan sampai disimpan, terutama cewek. Karena cewek itu salah sidik, diling-iling ya teman-teman ya. Ya. Oh kesalahannya cowoknya dari tahun kemarin sampai sekarang, oh, kamu tuh dulu gini. Iya enggak? Nih, enggak ya? Belum. Nah, terus kakinya tuh sampai besar gitu kan. Terus itu case pertama saya. Dia butuh operasi sementara mamahnya enggak mampu. Rumahnya di daerah Senjoyo gitu. Rumahnya cuman 3 kali berapa gitu, isinya orang banyak. Ternyata ini teman-teman sudah besar jadi udah youth jadi mungkin bisa mencernanya dengan lebih baik. Jadi mamahnya itu dulu PSK. Nah, terus kenalan sama cowoknya itu mabuk, jadilah anak yang sakit kanker itu. Terus ditinggal pergi ke Surabaya, papahnya ini. Nah di misi terakhirnya dia ketika mau meninggal itu, dia bilang sama saya, aku pengen ketemu papahku yang meninggalkan aku dari kecil. Kira teman-teman kalau dikasih permintaan gitu dengan orang yang injury time gitu bagaimana? Akan melakukan yang terbaik kan? Nah PR-nya walaupun sudah dunia internet, bagaimana cari papahnya? Aku nggak tahu wajahnya seperti apa, nggak tahu nomor teleponnya, dan mamahnya pun nggak pernah ketemu lagi.
Tetapi ada satu yang bisa aku lakukan. Doa. Internet kalah, Google kalah, ambil doa. Aku dalam keputusan aku bilang, Tuhan, biarkan anak ini, dia pelayan Tuhan loh teman-teman. Hidupnya pahit, miskin, tetapi dia pelayan Tuhan. Dan saya rasa doanya dia itu lebih kencang daripada doa saya. Terus sampai dibuatin Natal di rumah sakit. Waktu itu bangunan rumah sakit belum banyak isinya, yang baru belakang itu sampai satu lantai itu saya buat untuk nyenengin dia Natal terakhir. Dan misinya kan tadi cuman kegembiraannya adalah mencari papai. Natal dapat hadiah dari Jakarta, saya bisa mengumpulkan uang 50 juta begitu untuk anak ini. Dan ternyata operasinya di-free-kan oleh seseorang pengusaha gitu kan. Nah terus saya itu sampai dengan pikiran saya, oh kenalan saya yang di Surabaya pasti bisa. Tak kasih namanya ini, usianya sekitar segini, ciri-cirinya seperti ini. Enggak ada, enggak bisa, enggak ketemu. Sampai, aduh Tuhan ini nanti selak meninggal. Tidak terkabul. Terus tiba-tiba saya nggak tahu kan, ada tetangganya itu ngubungi saya, datang ke rumah sakit. Pak, saya tahu papanya dia itu siapa. Dulu dia sering kasih uang ke mamahnya ini, tapi mamahnya yang tadi itu agak resek, jadi malah diporotin, makanya dipergi lari. Saya terus, loh itu berarti kamu tahu nomor teleponnya? Enggak, tapi saya tahu ada keluarganya toko apa gitu. Besok tak tanyain ke sana nomor teleponnya ya? Iya, itu loh kekuatan doa teman-teman. Terus bilang ke saya nomornya tak WA dulu. Saya sampai sudah lupa namanya. Kok kamu ingat anak ini? Bapak siapa? Marah malahan, kan tahu-tahu kok tanya ini. Terus tak jelasin, saya Daniel dari Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto Semarang. Anak ini tuh sakit kok. Nah permintaannya, dia tuh kepingin ketemu papahnya. Papahnya dan mamahnya itu datang ke rumah sakit, terus padahal sini udah gede banget, udah gak bisa disembuhin karena udah stadium 4, udah ke mana-mana. Lalu mau dia datang ke situ sama ketemu istri. Aku udah janji sama kedua ini, orangnya tak WA yang mamanya, kalian jangan bertengkar di hadapan anak ini ya. Walaupun itu kesannya kan kayak drama, tetapi ini terakhir. Berdamailah. Maukah menerima permintaanku? Mau. Datang ke sana, wah happy ending teman-teman. Pas Natal, papa mamanya ketemu, itu uang sampai turah-turah, banyak orang datang nggak kenal dari gereja mana datang, dari mana ngasih uang, kasih ke anu, jadi banyak berkat sekali. Meninggal akhirnya. Itu misi pertama saya. Kalau nggak percaya nanti dibuka di kita bisa cari Pantiwiloso Dr. Cipto, cari case yang pertama kali. Itu anaknya di situ. Itu sekedar ya cerita ya. Dari situ next Koabet, saya ditantang. Ini juga visi yang luar biasa, 1000 kaki palsu. 1 kaki palsu nilainya 7 juta. Kali 1000 berapa? 7M. Kira-kira aku mampu gak ngumpulin 7M? Gajiku ki piro atau iso ngumpulin 7M? Ngantek aku pensiun gak mungkin 7M. Udah jalan aja dulu, tolonglah orang. Termasuk jemaat kita ada yang kakinya 1 tok itu loh. Pernah lihat kan? Nah dia itu malah dapat kaki bantuan itu yang bentuknya robot, kayak robot itu loh. Yang bisa nekuk, bentuknya kayak Robocop gitu loh. Itu harganya sekitar 12. Malah nggak dipakai sama dia. Saya agak sedikit kecewa, tapi kan kita nolong ya udah ditolong, udah nggak mau pakai ya terserah. Nah 1000 kaki palsu selesai tahun ini, walaupun saya tidak menyelesaikannya dengan kuat karena saya lempar ke platform namanya Biji Sesawi, punyanya Yakum, tapi ini jalan, mungkin sudah 50-an orang ditolong. Next, ini dengan Crazy Rich, namanya Irfan Hidayat.
Dia yang pemilik Sidomuncul. Ini juga saya mengerjakan konsep sendiri, terus buat proposal sendiri, hubungi sendiri, dan ini ajaibnya Tuhan. Dia tuh tadinya ngasih 30 kali paket bibir sumbing dan langit-langit itu satunya tuh sekitar berapa ya, 3 jutaan gitu. Saya tuh nggak ada yang nemenin teman-teman, karena saya tuh nggak punya anak buah tapi saya kepala. Jadi semuanya kerjain sendiri, dari nerima tamu, absensi, terus banyak hal. Di detik-detik terakhir itu ketika Pak Irwan Hidayat datang, kan ternyata ketika Pak Irwan itu datang tuh kayak ada pas pampresnya gitu loh, kayak ada tim suksesnya. Jadi dia datang dulu, disiapin dulu semua, terus baru setelah mau datang dikabarin, duh keren ya, jadi orang Crazy Rich itu keren ya. Mau datang aja sudah siap semua, pakai hati datang. Terus dia sambutan. Waktu itu saya di belakang menerima tamu, dipanggil sama ajudannya. Pak, sini. Kalau nggak salah tuh dulu jumlahnya tuh cuma 210 juta. Tiba-tiba dia manggil saya, ini tolong diganti. Suruh ganti tulisannya itu, kalau teman-teman lihat jumlahnya jadi 400 juta di menit-menit terakhir. Dan sampai sekarang uangnya nggak habis. Jadi kalau orang kan gini, ada pasiennya terus cari uang gitu kan. Kalau saya beda, punya uangnya dulu baru cari pasien. Sampai sekarang belum habis nih. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Saya percaya bahwa aku kok punya karunia gitu ya Tuhan. Menarik uang-uang banyak itu untuk orang-orang yang gak punya. Tapi untuk aku sendiri aku gak bisa loh. Tuhan, aku tuh 3,4 M bisa dalam setahun. 400 juta dalam beberapa menit turun cair. 1000 kaki palsu, 7 M itu jalan walaupun mungkin belum full. Ini sudah terkumpul banyak sekitar berapa ratus juta gitu, saya nggak tahu. Tapi kok kenapa kalau saya sendiri yang ngumpulin kok seolah-olah. Karena ternyata apa teman-teman? Perbuatan baik itu adalah bentuk iman. Next. Nah ini 3. Slide saya ada 300 slide. Enggak. Saat itu udah dibisiki sama Christopher. Nek YouTube rak suwi-suwi Pak. Paling 30 menit. Nek 45 menit jangan sampai loh Pak. Ngono wis dipeseni ya udah wis tak potong langsung di belakang. Aku tadi ke belakang potong dari 300 slide jadi enggak sedikit kok slide-nya. Nah, motivasi orang ketika berbuat baik itu ada 3 kalau kita renungin. 1 karena takut. Misalnya nih, Niko, bantu Papa, Pak Agus, ambilin ini. Tapi karena main Mobile Legend, ayo tuh cepet sekarang. Melakukan perbuatan baik karena takut. Terus apa lagi? Datang sekolah, takut disetrap. Ada yang pernah datang sekolah disetrap? Wah, Hugo, Niko, saya juga. Padahal rumah saya itu dekat dengan sekolahan hanya 5 menit. Saya itu setiap hari datang terlambat. Berangkat ke sekolah itu sisirannya cuma pakai jari. Sret, gitu toh, sambil lari gitu kan. Terus buku itu hanya bawa 1, zaman dulu tuh enggak kayak anak sekarang. Glory itu anak SD kelas 5 aja, tasnya tak angkat. Iki murid SD apa tukang batu ya, tasnya iki abot banget nih. Loh Dek, ini bukunya mau bawa semua. Emang PI ini tuh pelajarannya banyak, terus buku mapalnya itu harus dibawa semua. Aduh, aku SMA bukuku siji tok tak selempitke di belakang gini kok. Ini cah SD kayak tukang. Nah terus, nah perbuatan baik misalnya takut terlambat, kita berangkatnya enggak terlambat, takut disetrap apalagi. Terus yang kedua adalah karena ingin mendapatkan yang baik. Pernah enggak sih kita kepikiran, aku tahu nek nolong orang itu nanti Tuhan kasih kebaikan buat aku. Ya enggak? Sama, aku juga gitu. Bapaknya kasihan nih, minta-minta kita kasih biar aku nanti juga dapat pertolongan Tuhan.
Begitu juga ketika kita perpuluhan, ada yang berpikiran gitu enggak? Aku perpuluhan nih, supaya nanti aku dapat balikan. Salah lah, jangan gitu. Salah, aku dulu gitu kan. Kesaksian, waktu dulu ada pastor Ben. Oh, banyak kesaksian enggak apa-apa ya. Daripada teologi yang mumet-mumet itu Mas Septi atau Pastor Tere. Ya, saya bukan orang teologi, jadi saya dari praktek sehari-hari. Dulu waktu Pastor Ben, ada yang namanya khotbah tantangan, waktu itu persembahan sulung, rumah sakit itu setiap Desember kan dapat THR Paskah, 1 bulan gaji, karena rumah sakit Kristen kan. Nah itu waktu itu kan Januari, enggak Februari waktu itu, Januari itu ada itu. Saya itu menawar Tuhan loh, padahal suruh ngasihin semua, sampai saya tuh, karena istri kan hamil kan, anak kedua. Tuhan, walaupun aku kerja di rumah sakit, tapi kalau yang namanya mau melahirkan pasti persiapan, enggak ketan beli ember, sabun dan lain sebagainya. Tapi ini Tuhan, ini suruh ngasih ke perpuluhan itu apa? Persembahan sulung itu Tuhan. Waktu itu selalu kesaksian di sini. Sambil nangis ngasih ke itu. Itu bukan karena saya takut, bukan karena saya ingin dapat kembalian, tapi alasan yang terakhir. Karena apa? Kasih Tuhan. Teman-teman sudah pernah dengar ceritanya Given? Siapakah Given sebenarnya? Given itu dulu waktu lahir 1 tahun didiagnosa talasemia. Coba talasemia itu penyakit darah. Jadi darahnya Given itu bentuknya enggak koin. Kalau darah manusia kan koin-koin ya, keping-keping darah ya. Darahnya Given itu bentuknya apa? Teardrop. Dan darahnya dia Given itu hanya bertahan 12 hari. 12 jam. Kalau manusia kan darahnya rusak setelah 12 hari terus diperbaiki lagi gitu kan. Given enggak. Nah 1 tahun anak laki pertama sakit ke rumah sakit, dicek laboratnya, diberitahu, Pak, anak Bapak talasemia. Wah, karena orang rumah sakit kan ngerti, hidupku akan dari satu transfusi ke transfusi yang lain, dari satu terapi ke terapi yang lain. Terus saya waktu itu kan sama istri sepakat doa puasa, sebulan sampai saya tuh kena ISK, infeksi saluran kemih. Karena jarang sekali minum, makan enggak makan. Kalau sampai ke rumah sakit nangis sampai rumah sakit. Terus dokter bilang, ini darah anakmu itu HB-nya sudah 7,8. Darah normal pria itu sekitar 11 sampai 13. Given cuma 7,8. Nah terus kalau enggak mbok transfusi, mbak kasih obat, umur Given itu sampai 8 tahun tok. Bapak mana atau orang tua mana yang ketika diberitahu kayak gitu, enggak goyang imannya. Kayak hancur teman-teman. Waduh, dua anak pertama sijil cowok. Piye tuh terus kami berseru-seru ke Tuhan. Hari ini Given umurnya 17 tahun. Besok 13 April. Dan tidak pernah transfusi darah. Beri kemuliaan Tuhan. Dokter itu sampai nulis, saya mau nangis lagi saya. Saya kalau ingat 17 tahun yang lalu itu saya, Tuhan ini toh Tuhan nikah kok dapat kayak gini. Ini sering saya saksikan sih, tapi kalau di youth saya belum pernah. Saya itu kan di bagian rekam medis, jadi bisa mengakses, dulu waktu awal-awal di rekam medis, bisa mengakses data pasien. Diagnosanya Given itu ditulis hemo itu darah, hemoglobin maksudnya HB, hemoglobinopati, jadi sel darahnya rusak sendiri. Nah, terus belakangnya tanda tanya. Dokternya dia itu spesialis darah anak di Semarang, namanya Dr. Bambang. Muridnya Pak Profesor Igi Sumantri. Dia enggak bisa berkata apa-apa. Dia enggak kenal Yesus, agamanya kan dari sebelah. Tapi sampai hari ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, alasan berbuat baik saya bukan nomor 1, bukan karena takut, bukan karena 2, karena supaya saya dapat kebaikan, tapi karena 3. Karena kasih. Jadi kalau teman-teman lihat ada sesuatu yang
teman-teman tergerak berbuat baik, mari cek. Ini tidak berlaku hanya ketika kita berbuat baik. Apapun, dalam pekerjaan ya misalnya. Kalau kalian takut dapat hukuman, melakukan sesuatu gara-gara takut hukuman, berarti level kalian di masih 1. Kalau kalian berbuat baik karena bos nanti, kasih komisi nih, itu baru di nomor 2. Tapi kalau kalian melakukan segala sesuatu itu dengan cinta, dengan kasih, itu ada di level 3. Itu karena apa? Karena kasih kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar, ucapan syukur. Next, Kak Abed. Matius 5 ayat 46 dan 47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang yang baik, teman yang baik, kita baik. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai itu kalau hari ini itu kayak kerja di pajak gitu ya. Nah terus, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Orang lain juga berbuat baik, sama ngasih uang, ngasih bantuan juga mereka melakukan yang sama. Tapi bedanya di tadi, motivasinya. Kalau mereka motivasinya aku memberi supaya aku dapat amal, kalau aku dapat amal, aku masuk surga. Tapi kita kan enggak, kita sudah dijamin loh keselamatan kita. Masalahnya kita kadang-kadang tadi baiknya kepada orang yang baik. Nanti jangan-jangan kalau aku baik be orang sing enggak aku kenal, nanti dia jahat. Apalagi hari-hari gini tuh banyak orang-orang yang memanfaatkan gitu ya. Coba kalau teman-teman hari Jumat, mengamati enggak? Di sepanjang jalan itu banyak orang-orang yang tiba-tiba miskin. Sadar enggak? Saya tuh kalau berangkat di arteri gitu, tiba-tiba gitu di situ ada orang bawa karung lah, ada becak lah, ada bawa apalah, Jumat berkah. Jadi ngarep-ngarep gitu kan. Ya enggak, sadar enggak? Coba aja nanti besok pas berangkat kuliah atau berangkat kalau hari Jumat kan nanti banyak orang-orang yang tiba-tiba seperti itu. Nah, next. Perbuatan baik adalah bukti iman, teman-teman. Kalau kita enggak berbuat baik, berarti ada sesuatu yang keliru tuh dalam iman kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu dilihat dari perbuatan kita. Niko sudah mulai kehilangan konsentrasinya? Enggak. Oke, berarti kalau kita memiliki iman itu harus harus berbuat ya. Ya. Buat kebaikan. Oke, masih bersama saya berarti. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita ngomong kita mengasihi Tuhan, Tuhan aku, waktu nyembah kita bilang Tuhan aku mengasihi Engkau, tetapi kita tidak pernah berbuat baik. Saya sering loh teman-teman, teman di kantor itu tiba-tiba, Pak anakku mau piknik, aku gak punya uang, aku boleh gak pinjem? Aku punya uang 400 tok, dia mau pinjem 300. Terus akhirnya tak kasih, padahal saya butuh nih 400 nih. Jangan pinjem, pakai aja. Pernah ada baca firman kan? Berilah kepada orang yang memintamu kan? Pastor Septian ada ya? Ayat yang ngomong gitu ya? Nek ada orang meminta, harusnya kewajiban kita ngasih. Lah kok enak men om, wah aku sing punya uang dijalui. Lah perintahnya gitu. Kalau kamu beriman bahwa Allahmu itu maha kaya, maha menyediakan, maka kamu akan rela memberikan. Ya, terus next. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kabar baiknya ternyata harusnya di sini itu kita harus baik dulu. Ya Koming ya. Koming itu kayaknya saya dapat kabar tuh Koming itu kayak pemerhatinya youth gitu ya.
Jadi kalau ada anak-anak baru gitu dia akan menyapa gitu. Iya Koming? Keren. Karena Given tuh dulu nggak pernah youth. Agar tak ajak youth toh, alah cuek-cuek kok wonge kok. Pertama kali yang membuat dia nyaman Koming. Keren. Nah, sekarang dia sudah mulai datang gitu kan. Dia itu pemilih kan karena kadang orang introvert itu kadang-kadang kan nggak mudah nyaman, tetapi dia sudah mulai terbuka gitu. Nah, tetapi dengan kawan-kawan seiman, teman-teman di sini toh harus saling memperhatikan. Misal ada temannya yang memperhatikan bukan terus cowok ke cewek ya, itu boleh tapi beda konteks. Ini kan beda. Berbuat baiknya misalnya ada yang butuh pertolongan itu bisa dibantu. Gitu. Oke, next. Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu di surga. Jadi ketika kita berbuat baik, kita nggak usah ngomong banyak-banyak seperti saya saat ini. Saya malah sebetulnya ngomong banyak gini, lebih baik dengan perbuatan. Itu orang jadi ngerti, oh ternyata orang Kristen tuh kayak gitu ya, baik ya. Orang Kristen itu ternyata lomo ya. Kok ketawa kenapa? Cara menyebut Kristennya agak beda ya. Kayak tahu enggak? Ini cerita lagi. Saya menemukan seorang ibu janda tua yang lumpuh. Tepatnya di daerah Beringin. Beringin itu kalau ada rawa pening, belok ke kiri, Tuntang, masih ke sana harus jauh. Itu kalau ditembuskan Karangjati bisa sampai ke Purwodadi. Kok bisa Tuhan kirim saya ke tempat yang jauh itu? Ibunya lumpuh, rumahnya bolong-bolong itu. Terus anaknya 21 tahun, buta dan telanjang. Pas aku ke sana itu, waduh ampun itu mbek kandang ayam, masih mending kandang ayam. Terus disuguhi pemandangan, monggo mas silahkan masuk, wis tua gitu kan. Kepidai. Terus tapi orang-orang sekitar itu tahu, oh ini orang Kristen ini pasti. Karena saya datangnya ke sana kan ya pakai ID card ada logonya ini. Terus ibunya itu tak bawa ke rumah sakit, wah meronta-ronta. Enggak mau karena mau dipisah. Lah anaknya itu tuh 21 tahun itu tidur di kamar itu, berak di situ, pipis di situ, menstruasi di situ. Waduh ya ampun Tuhan. Di eranya Pak Jokowi bangun tol, masa ada orang kayak gini dibiarkan. Wah aku marah itu teman-teman. Aku marah hubungi DPRD, Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Lurahnya datang, camatnya datang waktu kami ngambil. Akhirnya tak bawa, enggak orang ini harus dibawa ke rumah sakit. Tak bawa ke rumah sakit tapi ibunya akhirnya enggak mau karena kepikiran anaknya. 4 hari pulang dan sudah meninggal. Anaknya sekarang tahu. Hidup sendiri loh di rumah dan masih telanjang dan sendirian. Hidupnya dari tetangganya ngasih dia nasi putih sama kerupuk tiap hari. Serok, taruh di kamarnya. Dan hidup. Dan kita di sini dengar cerita ini gak ngapa-ngapain. Yuk tak challenge. Mau enggak ke sana ngumpulin duit? Atau kalau enggak kita cari panti untuk menarik anak ini. Saya sudah ke DPRD, sampai bupatinya itu WA saya, ajudannya, Pak apa benar ada orang ini? Benar. Tapi waktu itu kan perpindahan antara Jokowi ke Prabowo ya, jadi banyak yang menggunakan itu untuk kampanye. Rumahnya dibangun teman-teman, depannya doang. Ngarepe tok iki lho api, mburine bolong. Kemarin aku dikabari ada pendoa IPMA datang ke sana, telepon tetangganya bilang, dulu pernah ada yang nolong namanya Pak Daniel, orang Panti Wilasa Dr. Cipto. Dikasih nomornya dibilang, saya cek, Bu sekarang kondisinya bagaimana? Pak yang dibangun depannya doang, belakangnya masih bolong semua.
Sayangnya tadi saya nyari fotonya di Kitab Bisa nggak ketemu. Kalau ada kalian pasti, ya ampun, 21 tahun besarnya itu kayak anak SMP. Harusnya kalau 21 tahun kan sudah besar ya, sakjien gitu ya. Dan hidup sendiri. Teman-teman kalau kalian mau sadar, jangan ini terus, jangan pusat kalian jangan di hidup kalian sendiri. Itu baik. Tetapi kalian juga harus peka terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Nanti kalau Pastor Septian mau ngajak youth main ke Beringin, saya tidak bohong. Nanti masuk kalau berani. Kalau berani, tiba-tiba nginjek. Aduh om, kena om. Dia itu tak ajarin loh sampean, waktu sebelum ibunya meninggal itu tak ajari kan, sudah pulang tak ajari, saya ke sana setiap 1 bulan sekali ngasih uang ke ibunya. Tak ajari, ini toh dari kamarmu, naik ke kamar mandi, hitung langkahnya, tanganmu nempel ini. Ini kalau sudah nyanggrok itu kan berarti ada kloset, kamu berputar. Tak ajarin gitu, berhasil. Ya aku lihat dia bugil, lihat tapi kan enggak pikiran jorok. Oh bisa, oke. Tapi tak lihat di kehidupan berikutnya, saya lupa kalau tempatnya itu tempat kloset jongkok. Kloset jongkok itu kan perlu diguyur ya. Iya kan? Kalau kloset duduk kan enak, ada flashnya. Itu tuh airnya, jaraknya, ininya, embernya agak jauh. Aku enggak ngajari itu waktu itu. Ya sudah, apa-apa salah. Besok kalian ya tugasnya ngajari ya, tak ajak ke sana ngajari ya. Namanya Lin. Buta, telanjang, hidup sendirian. Kenapa Tuhan mengizinkan dia tetap hidup? Supaya Super Youth Pelamongan Indah punya hati yang mengasihi dan berani berbuat baik. Ada amin? Tenane. Aduh. Ya, baik. Next. Udah habis ya kok? Ya. Enggak ada 30 menit loh, Tambah lagi ya. Enggak. Saya yakin teman-teman belum pernah bertemu dengan kehidupan yang atau sudah pernah tetapi belum ngeh bahwa hidup kita itu bukan untuk kita sendiri tetapi untuk Tuhan. Dan Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik bagi orang lain. Pelayanan di gereja oke, tetapi ketika kita tidak pergi ke luar untuk mencari jiwa-jiwa. Perintah Tuhan Yesus apa di dalam Matius? Amanat Agung Kristus, ada yang hafal? Wah, Risang hafal. Apa, Sang? Enggak. Intinya apa? Karena itu keren, Risang keren, dia tahu loh. Gu, tahu enggak? Amanat Agung Kristus. Risang ngerti loh. Yes, pergi jadikanlah semua bangsa. Itu perintahnya Tuhan loh, amanat agungnya loh. Yuk penuhi youth ini dengan jiwa-jiwa baru. Caranya gimana? Berbuat baik. Oke? Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia. Ku terhubung denganmu Tuhan, oleh karena Kristus Yesus yang mati bagi kami. Kami ucap syukur Tuhan. Di masa muda kami ini Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu. Haleluya. Yang malam ini datang dengan hati yang merasa sendirian, seperti Lin yang buta dan telanjang itu. Tidak. Teman-teman, ada Roh Kudus di hidup kalian. Masalah segede apapun dalam hidup kalian, ada sahabat kita yaitu Parakletos itu yang akan menolong kita.
saat ku terlepas. Selalu melekat di hatimu.
pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Mari buat hati yang terluka. Biarlah anak-anak ini Tuhan, suatu saat akan menjadi orang-orang yang membawa sedemikian banyak orang mengenal kasih Kristus. Berkati masa depan mereka, kuliah mereka. Biarlah hati yang sama itu Tuhan ada dalam hidup mereka. Saat Engkau memenuhi hatiku dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa untuk mengenal kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jagai anak-anak kami ini Tuhan dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Dari narkoba, dari free sex, dari judi. Kami mau tolak setiap rancangan iblis Tuhan atas anak-anak-Mu ini Tuhan, atas anak-anak panah ini Tuhan. Bila mereka melesat tepat di tangan pahlawan, dekati Tuhan sekolah mereka, kuliah mereka, bahkan saat mereka mencari pasangan Tuhan. Jangan biarkan dunia merebut hidup mereka. Biarlah mereka menjadi pahlawan-pahlawan Kristus bagi kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini penuh Tuhan. Dan kami melihat anak-anak-Mu ini menjadi hamba-hamba-Mu yang setia sampai Tuhan datang dan mengatakan, aku melihat iman dalam perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mungkin kita pernah merasa kepengen menolong seseorang, tetapi kondisi kita melihatnya, aku masih butuh ditolong, aku masih membutuhkan, tetapi aku harus berbuat baik, aku harus memberikan sesuatu. Kehidupannya Ayub gini, di Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, itu di akhir cerita kehidupannya Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub itu dipulihkan ketika dia care, ketika dia peduli dengan teman-temannya, ketika dia mau memberikan sesuatu kepada teman-temannya. Ayo malam hari ini awal yang baik. Hidup kita tidak cuma selamat terus masuk surga sendirian, no. Ya, tapi lihat teman-teman sekelilingmu. Ada banyak orang yang butuh pertolongan, ada banyak orang yang butuh ngerti siapa itu Tuhan. Nah, kalau tidak melalui kita, siapa lagi? Ini waktu yang baik, tidak harus nunggu nanti sampai selak tuwek gitu ya. Mulai dari sekarang, ya ayo kita biasakan untuk berbuat baik. Kita tunjukkan bahwa iman kita sertai dengan perbuatan baik. Oke, jadi kita sudah didoakan, ya akan banyak anak-anak muda datang ke tempat ini
Siap? Yuk mulai peduli dengan yang lain. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat tangan kita bersama, kita mau pulang dengan berdekat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan bawa berkat yang terbaik dari Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all.